Moshi. Cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang pria yang sedang mengangkut uang. Namun, tiba-tiba mobil mereka diberhentikan perampok yang menyamar menjadi pekerja konstruksi jalan. Para perampok berhasil mengambil uang mereka dengan cara melubangi mobil tersebut. Dan inilah Wrath of Man. Scene beralih ke depan perusahaan yang bernama Vertigo Security. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pengangkut uang. Terlihat seorang pria berbahaya yakni Jason Statham yang selanjutnya kita sebut Edge yang sedang diinterview dan melakukan beberapa tes sebelum dapat bekerja di sana. That's quite enough of that. Hasil tesnya menunjukkan Edge tidak terlalu mahir menembak dan membawa mobil, tetapi dia masih bisa diterima di sana dengan nilai yang cukup. Di sini ini, kita diajak untuk mengenal beberapa karakter lainnya. Ada Valet sebagai kepala, Dana sebagai satu-satunya wanita di sana. Ada juga Dave, John, dan juga Stuart. Singkat cerita, saat Edge, Dave, dan Valet bekerja, terjadi sebuah masalah di mana Valet disandra oleh perampok yang ingin mengambil uang yang mereka bawa di dalam mobil. Para perampok memerintahkan mereka untuk melempar uang ke dalam mobil bak terbuka. Dan ini yang terjadi. Get in the truck next time, you fuck nut! Sorry, pal. Seketika situasi berubah di mana Edge yang lebih dominan dan brutal dengan berhasil menembak mati semua perampok tanpa tersisa satupun. I said suck my fucking dick! Suck your own dick. Dave dan Valet hanya bisa terperangah dengan apa yang dilakukan Edge. Karena kejadian itu, Edge menjadi seorang pahlawan di sana karena telah menyelamatkan teman dan uang yang mereka bawa. 3 bulan kemudian, terlihat Valet dan Edge yang sedang dalam mobil dihadang perampok. What the hell's going on? Reverse. Reverse. I can't fucking... Cover! Chinatown, Broadway and Hill. Fucking truck! Get out of there! Fucking truck! Namun, pada saat Edge membuka kain yang menutup wajahnya, seketika perampok itu langsung mundur dan pergi. Valet yang melihat adegan itu hanya bisa terheran-heran karena perampok itu seolah mengenali siapa Edge. I'm starting to think he's a psychopath. Sekarang kita kembali pada kejadian 5 bulan yang lalu, memperlihatkan Edge dan anaknya, Doggy, yang sedang mengobrol. Pada saat mengobrol, Edge mendapat telepon dari temannya dan ternyata mereka sedang membicarakan rencana perampokan mobil pengangkut uang Vertigo. Scene berlanjut pada saat Edge mengintai dengan berpura-pura membeli 2 buah burrito yang berada di dekat tempat pengintaian dan Doggy menunggu dalam mobil. Di sini kita diperlihatkan kembali adegan awal film. Ternyata mobil yang diparkir Edge beserta Doggy di dalamnya berada di dekat tempat kejadian perampokan. Doggy yang berada di dalam mobil dipaksa turun oleh perampok dan tiarap di jalan. Terlihat 2 orang pegawai itu ditembak. Melihat kejadian itu, Edge segera berlari ke arah Doggy. Namun nasib kurang beruntung, Doggy ikut ditembak oleh perampok. Dan Edge tak luput pula dari tembakan tersebut. Terlihat Edge dengan mata yang masih terbuka melihat wajah pelaku yang menembaknya. Kini terlihat Edge yang baru sadar dari komanya dan baru menyadari hanya dirinya korban yang selamat. Dengan meninggalnya Doggy,
menjadi awal mula misi balas dendam Edge. Always be a You're gonna tell us what we want to know. This is your last chance. Dirasa menemui jalan buntu meskipun telah membunuh hampir semua geng yang kira-kira terlibat, membuat Edge dan temannya berpikir mungkin kejadian itu merupakan perbuatan orang dalam. Tanpa sepengetahuan temannya, kali ini Edge memutuskan untuk melakukannya sendiri dengan cara pendekatan secara langsung. Selanjutnya, scene beralih kepada perampok yang selama ini dicari Edge. Mereka merupakan mantan tentara yang pernah bertugas di Afghanistan. Di sana, mereka mempersiapkan rencana perampokan di salah satu rumah mewah, di mana salah satu dari mereka merupakan pekerja di dalamnya. That's fucking what? That is what is left after we washed it Salam alaikum. even split. Dan selanjutnya, mereka melakukan perampokan di perusahaan Eaton Security dengan menyamar menjadi cleaning service dengan bantuan orang dalam. Don't quit your day job just yet. Rhythm is normal. Be smart. This isn't retirement money. Hold up. Gentlemen, if I could just get your signatures. How's it going? All right. Scene beralih kembali pada kejadian perampokan yang terjadi lalu, tapi menurut versi perampok. Dikarenakan salah satu dari penjaga melakukan perlawanan, akhirnya mereka dibunuh oleh perampok yang bernama Jen. Dan karena Doggy pada saat itu menjadi saksi mata, dia pun turut menjadi korban. What the fuck did you just do? I said the fucking lads. 3, take his gun. Okay, we got 1 minute. Let's go! Move. Exit west, we gotta go, Elvis, come on! The fuck? Okay, let's go, let's go! 5 bulan kemudian, tak cukup dengan 2 perampokan, mereka kembali lagi melakukan rencana perampokan di perusahaan Vertigo, tapi dengan risiko yang sangat tinggi karena mereka berniat untuk merampok langsung ke dalam perusahaan. Scene beralih memperlihatkan para pekerja Vertigo yang sedang melakukan briefing bahwa hari itu adalah hari Black Friday, di mana akan ada banyak pengiriman uang ke dalam perusahaan. Inilah yang menjadi alasan kenapa perampok ingin merampok hari itu juga. Hari itu, Edge dan Ballet bertugas bersama lagi. Saat di perjalanan kembali ke kantor, Ballet memberitahu sesuatu kepada Edge bahwa dia adalah orang dalam yang bekerja sama dengan perampokan yang dahulu yang sempat menewaskan seorang anak muda. Ballet meminta Edge untuk membantunya memasukkan teman-teman perampoknya ke dalam mobil mereka dan tetap diam dengan perampokan yang akan terjadi di hari itu. Just let them do their jobs, okay? Let me talk to him. If you're a good boy today, you'll see tomorrow. Scene berlanjut pada saat mobil mulai memasuki kantor Vertigo. Pada saat mobil berisi perampok masuk ke dalam base, Jen beserta kawanannya mulai beraksi. Dengan tangan terikat, Edge hanya bisa mengikuti perintah mereka. Mereka berpura-pura menjadikan Ballet sebagai Sandra dan menyuruh mereka untuk membuka pintu ke dalam. Dan para perampok berhasil masuk ke dalam dengan meledakkan pintu besi. Where are you hit? Where are you hit? Troy's down. Kini para perampok mulai mengangkut uang yang ada di sana. Mendengar ada tembakan, Edge pun mulai beraksi. Edge mencekik salah satu dari perampok hingga tewas.
Selanjutnya, Edge mencoba menyamar menggunakan baju yang dikenakan perampok dan berhasil membunuh salah satunya dengan menembak dengan jarak yang sangat dekat. Kebingisan Edge tidak cukup sampai di situ. Kini dia kembali berhasil membunuh salah satu perampok lagi dengan pisau. Melihat ada gangguan, Ballet dengan tanpa rasa bersalah membunuh rekan kerjanya, Stuart dan Dana. Tak cukup dengan itu, Ballet juga menembak Edge dan Dave. Hey, boy, Sweat. Come give me a hand. Bully, what the? Di scene ini, Edge yang tak berdaya hanya dapat melihat pembunuh anaknya berhasil lolos. Selanjutnya, terjadi kejar-kejaran antara perampok dan polisi. Terlihat ternyata Sersan juga sudah tertembak di lehernya. Sersan bermaksud membunuh Jen, namun Jen lebih dahulu membunuhnya. Kenapa mereka tega hingga saling membunuh? Ini terjadi karena mereka telah membuat kesepakatan jika salah satu dari mereka ada yang selamat, maka yang selamat wajib merawat keluarga rekan yang gugur. Tetapi mereka khawatir jika yang terakhir selamat adalah Jen. Adegan beralih saat Ballet dan Jen membawa uang dengan motor ATV lewat lorong bawah tanah menuju sebuah mobil yang mereka telah persiapkan. Namun, pada saat mereka sampai ke mobil, mereka kembali ingin saling membunuh dan Ballet kalah cepat. Tim polisi dan SWAT sangat sulit mengejar mereka karena ada banyak lorong di terowongan bawah tanah. Scene beralih ke sebuah kamar hotel yang mewah. Terlihat Jen yang baru selesai mandi. Tiba-tiba ia mendengar sebuah dering handphone dari dalam salah satu tas yang berisi banyak uang. Dan You can answer it. Edge menyuruh Jen untuk membaca sebuah hasil otopsi bahwa bullets A1 and A2 entered the right lung, causing collapse. Bullet B1 penetrated the liver. B2 ruptured the spleen. Bullets C1 and C2 lacerated the heart. Cause of death, blood loss and trauma. Manner of death, homicide. Dan itu ternyata adalah hasil otopsi Doggy, anak Edge. Pada akhir kesimpulannya, Edge menginginkan Jen mendapatkan balasan yang setimpal, yakni hati, paru, limpa, dan jantungnya tertembak peluru. I want your liver. The lungs. Spine. By the way, his name was Dougie. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.